Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Berjumpa kembali dengan Ibu Sundaryati sebagai guru bahasa Indonesia kelas 7 melalui pembelajaran daring. Marilah pembelajaran kali ini kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita diberi kemudahan dan kelancaran. Pembelajaran kali ini kita awali tentang teks deskripsi. Nah, deskripsi atau mendeskripsikan sesuatu. Artinya kalian diajak untuk mendeskripsikan sesuatu. Nah, dalam mendeskripsikan itu kita pelajari mulai dari pengertian teks deskripsi. Itu yang A. Kemudian yang B adalah menentukan ciri, tujuan, dan isi teks deskripsi. Selanjutnya, menentukan isi teks deskripsi dan menelaah struktur, jenis, dan bahasa teks deskripsi. Terakhir, langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, apa itu pengertian teks deskripsi? Pengertiannya, teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya itu disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca. Sehingga si pembaca seolah-olah bisa merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Apa ciri-cirinya? Cirinya yaitu antara lain adalah paragraf deskripsi tersebut mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Selanjutnya, cirinya adalah paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci, serta melibatkan kesan indera atau indera kita ikut di dalamnya, panca indera kita. Selanjutnya, cirinya adalah pada saat si pembaca membaca teks deskripsi, maka si pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Terakhir adalah cirinya, teks deskripsi tersebut menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri-ciri psikis atau keadaan pada suatu objek dengan rinci. Nah, cirinya tujuannya saja dulu. Tujuan teks deskripsi. Apa tujuan teks deskripsi? Tujuannya adalah supaya orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut. Kedua, untuk dapat memberikan penjelasan kepada setiap pembaca mengenai atau tentang suatu objek dengan secara utuh. Hal ini dalam seupaya agar mereka dapat dengan tepat dan cepat memahami tema yang disajikan di dalam sebuah teks deskripsi.
Ketiga, teks deskripsi merupakan teks yang dibuat dari hasil sebuah pengamatan atau observasi. Hal tersebutlah yang menyebabkan bahwa teks deskripsi mempunyai informasi yang jelas mengenai suatu benda atau objek sesuai dengan data serta fakta yang memperoleh suatu oleh si penulis teks. Sedangkan yang keempat atau terakhir adalah tiap-tiap akan memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, serta juga pengalaman penulis sehingga akan terkesan seolah-olah pembaca untuk melihat, merasakan, dan juga mengalami sendiri tema atau topik yang ada tersebut. Dalam pencapaian kesan yang sempurna itu, penulis deskripsi akan memperinci objek dengan kesan, fakta, serta juga citra. Kita membahas tentang menentukan isi teks. Kita buat contohnya saja ya anak-anak. Misalkan seperti ini contoh teks atau paragraf deskripsi. Aku punya motor bebek yang bernama Cepat. Kerangka bodinya itu berwarna merah dan biru, dengan merah sebagai warna yang paling dominan. Cepat mempunyai 2 spion yang membantu dalam perjalanan. Cepat berbahan bakar pertalit, tapi kadang juga menggunakan pertamax. Nah, dengan contoh tersebut, kita kan bisa membayangkan Cepat itu sepeda motor seperti apa. Nah, bisa membayangkan. Jadi, dengan contoh ini kita bisa sambil bisa melihat, merasakan Cepat itu seperti apa. Selanjutnya, kita berusaha menelaah struktur, jenis, dan bahasa teks deskripsi. Kita bahas dulu tentang struktur teks deskripsi. Strukturnya adalah mengidentifikasi atau penentu identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Yang kedua, mengklasifikasi atau mengklasifikasikan, yaitu menyusun secara bersistem dalam sebuah kelompok dengan menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Ketiga, deskripsi bagian. Bagian teks yang berisi mengenai gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut, atau lebih mudahnya, deskripsi bagian ini adalah mengklasifikasian yang dijelaskan secara rinci dengan memberikan suatu gambaran-gambaran yang jelas. Struktur terakhir berisi penutup, yaitu kesimpulan atau penegasan hal-hal yang penting. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang jenis teks deskripsi. Apa jenis-jenisnya? Jenisnya adalah yaitu teks paragraf deskripsi subjektif. Yang kedua, teks paragraf spasial. Ketiga, teks paragraf objektif. Nah, sekarang jenisnya sudah belajar tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi, kaidah kebahasaan apa saja yang dipakai dalam teks deskripsi tersebut? Nah, yaitu 1. Menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan, seperti rumah, rumah sakit, mobilku, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu beliau
ialah orang kepala lap yang terbaik, yang baik hati, dan lain sebagainya. Ketiga, mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu, seperti 2 siswa yang rajin, tiga kaos kaki yang berwarna putih, dan lain sebagainya. 4, mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek, seperti siswi itu mengenakan seragam coklat. Nah, yang kelima, mengandung kata kerja, perasaan atau pendapat dengan tujuan ialah mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai atau tentang sebuah objek, seperti saya pikir itu adalah ayam cerdas, saya yakin baju itu murah, dan lain sebagainya. 6. Mengandung kata keterangan dalam memberikan suatu informasi mengenai suatu objek, seperti dengan cepat atau lambat di coffee shop, di rumah sakit, dan lain-lain. 7. Mengandung bahasa kiasan berupa atau perumpamaan atau metafora, seperti kulitnya putih bersih seperti kapas putih, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita melangkah pada langkah-langkah membuat teks atau paragraf deskripsi. Jadi di penghujung pembelajaran kita belajar bagaimana langkah-langkah membuat teks atau membuat paragraf deskripsi tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan antara lain, pertama, yang pasti tentu adalah menentukan tema atau objek yang akan dibahas. 2, setelah menentukan tema apa? Menentukan tujuan. Yang ketiga, baru mengumpulkan fakta atau data-data serta melakukan observasi atau pengamatan dengan secara langsung mengenai objek yang akan dibahas. Baru setelah itu data-data terkumpul, kita berusaha menyusun data tersebut menjadi sebuah kerangka karangan. Nah, yang terakhir apa anak-anak? Kerangka karangan itu pastilah kita kembangkan atau kita uraikan menjadi sebuah teks deskripsi yang sesuai dengan data dan fakta dengan topik yang kita bahas. Nah, itu anak-anak pembelajaran pada bab pertama Bu rangkum sudah menjadi 1. Selamat belajar anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih anak-anak.